di mana perjalanan Isra dan Mi'raj ini salah satu hikmahnya adalah untuk menggembirakan hati Nabi alaihi salatu wasallam dan untuk memberikan pelajaran kepada umat. Susah payah untuk agama, susah payah untuk dakwah bukan semestinya disesali, tapi semestinya disyukuri. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada akhir bulan Rajab yang mulia ini pantaslah kita memperingati kejadian besar Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kejadian ini diceritakan langsung di dalam Al-Quran, dibesar-besarkan langsung oleh penciptanya Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pentingnya kejadian ini sehingga di dalam Al-Quran ada surat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam ceritanya telah mendakwahkan agama dengan penuh pengorbanan siang dan malam di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi tanggapan orang-orang Mekah begitu berat, hanya sedikit saja yang mau menerima dakwah Nabi. Maka baginda Nabi pun pergi ke Taif dengan berharap orang Taif menyambut beliau dengan sambutan yang lebih baik. Tapi ternyata orang Taif ini lebih keras sambutannya melebihi orang Mekah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, bukan berarti perjalanan Nabi di Mekah, di Taif ini gagal. Kesusahan-kesusahan dalam agama bukan menunjukkan kegagalan. Kesusahan ini kalau untuk ridha Allah, justru itulah kemuliaan. Sepulang dari Taif, baginda Nabi tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra dan Mi'raj, di mana perjalanan Isra dan Mi'raj ini salah satu hikmahnya adalah untuk menggembirakan hati Nabi alaihi salatu wasallam dan untuk memberikan pelajaran kepada umat. Susah payah untuk agama, susah payah untuk dakwah bukan semestinya disesali, tapi semestinya disyukuri. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam
dijalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri, dijalankan oleh Allah pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan barokah. Dalam perjalanan ini macam-macam hal telah ditampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Dalam perjalanan itu baginda Nabi singgah di Baitul Lahm, tempat di mana dulu Nabi Isa dilahirkan. Seolah-olah Allah SWT memberikan pelajaran kepada nabinya, lihat itu Isa yang diburu-buru oleh kaumnya, tapi akhirnya diangkat oleh Allah ke langit, disusuhkan oleh manusia, disusahkan oleh manusia, tapi bukan hina, tambah mulia saja. Pada waktu itu baginda Nabi juga ziarah ke kubur wangi. Ada satu tempat yang begitu wangi sekali. Nabi bertanya, apa ini? Ini kuburan seorang wanita yang telah korban untuk agama, yaitu istrinya Fir'aun, Asyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi pun berziarah di sana, sholat 2 rakaat di sana. Hadirin mulakan Allah Ta'ala, ini pelajaran-pelajaran dari Nabi bahwa pejuang-pejuang tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan dihinakan oleh Allah. Kemudian beliau dinaikkan ke langit. Seluruh para nabi, para rasul yang ada di langit, perlu kita renungi ini. Para nabi, para rasul itu hidup di langit sana, dalam alam yang Allah tahu. Di sana ada Nabi Adam. Pada waktu itu Nabi kita juga berjumpa dengan Nabiullah Adam. Di sana ada Nabiullah Idris, di sana ada Nabiullah Musa, di sana ada nabi-nabi yang lain. Di langit ketujuh di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sayyidul Anbiya bertemu dengan para Anbiya. Inilah Isra dan Mi'raj. Pelajaran bagi kita juga, jangan kita ini hanya mikir bumi saja. Kalau kita mikir bumi, yang ada di bumi ini ya itu aja. Coba kamu pandang ke langit. Para nabi, para rasul ada di sana, hidup di sana. Jangan merasa kalau kita ini berjuang nggak ada temannya para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya. Maka tabahkan diri kita, sabarkan diri kita dalam perjalanan yang mulia, perjalanan agama ini. Baginda Nabi alaihissalam di sana suruh ngimami seluruh para nabi, para rasul. Diiklankan di seluruh penduduk langit bahwa inilah Sayyidul Anbiya, inilah pimpinannya para nabi, inilah pimpinannya para rasul, inilah semulia-mulianya makhluk. Maka kita pantas gembira menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai perjuangan beliau, mencintai umat beliau. Beliau telah korban banyak untuk umatnya. Tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah telah dicurahkan oleh Nabi untuk membangun umat ini. Sedangkan beliau ini Sayyidul Anbiya, semulia-mulianya makhluk, orang yang paling istimewa,
Kalau berjalan pun pohon-pohon tunduk, hormat. Binatang-binatang pun diam, adab. Batu-batu pun mengucapkan salam. Orang yang seperti itu telah korban habis-habisan. Untuk apa? Untuk membangun umat ini, supaya umat ini berjalan menuju surga Allah. Maka jangan sampai bangunan Nabi yang telah dibangun dengan susah payah oleh Nabi ini kemudian tidak kita rawat. Kalau umat ini tidak kita rawat, tidak kita pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah SAW, mana rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mana rasa syukur kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mau ditaruh di mana muka kita nanti di padang mahsyar kalau kita tidak sungguh-sungguh memikirkan warisan Nabi ini, yaitu umat Islam. Kita jaga umat Islam ini, kita pikirkan umat Islam ini, kita doain umat Islam ini, kita tuntun umat Islam ini menuju jalan Allah, menuju masjid-masjid Allah, menuju sunnah Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Itulah tandanya kita ini syukur jadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita syukur jadi umatnya Rasulullah, seneng jadi umatnya Rasulullah, insya Allah nanti di sana di padang mahsyar kita akan berjumpa dengan beliau, minum dari telaga Kautsar beliau, masuk surga bersama beliau insya Allah. Hadi ini mulaikan wa ta'ala baginda Nabi naik ke langit berjumpa dengan Allah. Bukan maknanya Allah itu di atas langit, bukan. Allah sudah ada sebelum ada langit. Cuma Nabi itu berjumpa dengan Allah di atas langit. Dicarikan tempat yang paling istimewa di alam semesta ini. Untuk apa? Untuk menerima perintah yang sangat mahal, yaitu sholat 5 waktu. Kalau baginda Nabi SAW Mi'raj ke langit 27 Rajab, maka umatnya pun dapat bagian Mi'raj ini, yaitu dengan sholat. Maka dalam satu hadis dikatakan as-sholah mi'rajul mu'minin, atau as-sholah qurbanul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang iman. Baginda Nabi menembus 7 langit menghadap kepada Allah. Orang beriman dengan sholat menghadap kepada Allah. Maka perlu kita renungi betul-betul. Para ulama mengatakan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Satu kejadian yang belum pernah terjadi kepada nabi manapun selain baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kejadian Isra dan Mi'raj ini puncaknya untuk menerima perintah sholat. Ini semua kejadian Isra Mi'raj ini hikmahnya yang terbesar agar kita ini tahu keagungan, kemuliaan sholat. Maka semulaikan Allah Ta'ala, bagaimana kita perhatikan sholat kita. Di antara memperhatikan sholat datang sebelum waktunya, apalagi Jumat sudah disunahkan pagi-pagi berangkat. Untuk apa? Mengagungkan amalan sholat. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, sampai di masjid malah kita ngantuk. Itu kerugian yang luar biasa. Seumpama kamu tahu bagaimana keistimewaan sholat, keagungan sholat, kamu akan menggigil karena gembira, menggigil karena takut mengerjakan amalan besar,
yang namanya sholat. Sholat dimulaikan Allah Ta'ala macam-macam sholat, tetapi sholat yang paling istimewa sholat 5 waktu yang diperintahkan dalam Mi'raj itu. Maka sholat 5 waktu ini kita jaga betul-betul, kita bersungguh betul-betul. Ada seorang mengeluh kepada seorang ulama, saya ini banyak kesulitan ini, kesulitan ini, kesulitan itu. Padahal yang ngeluh ini ulama juga sebetulnya. Apa yang harus saya buat? Maka gurunya mengatakan kepada muridnya, sesungguhnya kamu telah meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah tanpa kamu terasa. Loh, apa itu? Sholat. Seumpama sholat kamu itu beres, masalah-masalah kamu itu akan beres semua. Bagaimana tidak kamu menghadap kepada Allah 5 kali setiap hari, menghadap kepada pencipta alam semesta, penguasa alam semesta sehari semalam 5 kali. Bagaimana masalah kamu tidak beres? Masalah kamu tidak beres itu sholat kamu itu ada cacatnya, sholat ala kadarnya saja, makanya nggak selesai masalah. Seumpama sholat kamu itu dengan benar-benar kamu perhatikan, menghadap kepada Allah betul-betul, pasti masalah kamu semua akan selesai. Inilah semulaikan Allah Ta'ala. Kita mau cari jalan keluar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mengeluh ke sana, mengeluh sini. Jalan penyelesaian masalah ada di depan mata kita, yaitu sholat 5 waktu. Tapi itu malah tidak kita perhatikan. Nah, sholat 5 waktu yang paling istimewa adalah sholat Jumat. Maka semulaikan Allah Ta'ala, dalam satu riwayat dikatakan umat Muhammad begitu mulianya. Kalau umatnya Nabi Musa perlu acara khusus untuk bisa menghadap pada Allah di puncak Gunung Tursena, dipimpin langsung oleh nabinya. Tapi umat Muhammad dengan sholat Jumat dia mendapatkan nilai, mendapatkan pahala melebihi umatnya Nabi Musa di puncak Tursena ketika mau mendengar firman Allah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pentingkan sholatnya, kita pentingkan, dan kita yakini bahwa sholat ini barang yang istimewa. Kalau orang tidak merasa sholat itu istimewa, terus bagaimana iman dia ini? Sholat itu urusan karo Gusti Allah, orang mbok anggap istimewa, lha iki terus imanmu piye? Wong ini wis ora ngegung nih sholat iki wis bahaya gede tenan, rusak atine, rusak. Makanya awake dhewe niki penting nih sholat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlisin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فدللنا، وفي أعين الناس فعظمنا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن خدعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.